Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dipertemukan di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ada saudara kita berada di belahan dunia yang mereka tidak sedang baik-baik saja. Kajian hari ini atau malam ini seputar sirah nabawiyah. Tapi mohon maaf kepada seluruh hadirin dan hadirat dan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, saya tidak membahas seputar sirah nabawiyah. Kenapa? Karena saya malu saudara kita sedang dibantai, sedang dizalimi, sedang dianiai, kemudian saya bahas tentang Nabi. Dan Nabi juga tidak bakalan rela, tidak bakalan setuju, tidak bakalan senang ketika saya membahas sirahnya, sedangkan umatnya sedang disakiti saat ini. Halo? Mohon perhatiannya sebentar, karena malam hari ini berbeda dengan malam yang lain. Malam hari ini malam spesial, akan membuka mata kita, akan membuka hati kita untuk banyak hal dan sifat-sifat yang perlu kita ketahui tentang musuh umat Islam saat ini. InsyaAllah tema malam hari ini seputar orang-orang yang membenci umat Islam, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan kutukan dari Allah, mereka yang telah membunuh para nabi-nabi Allah. Mereka telah menyakiti banyak manusia di tengah-tengah kita saat ini, dan mereka adalah rakyat bangsa yang membawa pesan perang dimanapun mereka berada. Saya malam hari ini mungkin kalau ngegas sedikit, mohon dimaafkan, karena kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan. Hampir setiap saat, setiap detik saya lihat video dari saudara kita, teman-teman dari Palestina atau dari medsos di Indonesia. Banyak video-video yang menyakiti dan melukai hati saya. Malam hari ini adalah malam seputar orang Yahudi, bangsa yang mendapatkan kutukan dari Allah, bangsa yang dilaknat oleh Allah. Dan jangan sekali-kali orang Muslim mengatakan bahwa orang Yahudi akan meridai umat Islam, karena Allah yang memutuskan hal itu. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak bakalan ridha kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Sampai Nabi jelaskan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti langkah-langkah umat-umat terdahulu, sahasta demi sahasta, sampai mereka kalau masuk lubang dob biawak, kita akan masuk bersama mereka. Kata sahabat Rasulullah, Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah, kata Nabi, faman, siapa kalau bukan dua bangsa ini? Saya ingin membahas malam hari ini seputar Yahudi sebagaimana Al-Quran gambarkan. Saya tidak mengada-adakan sesuatu dari diri saya.
Semua ini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya kalau perlu sebutkan nama surat, nomor ayatnya, agar menjadi rujukan bagi kita umat Islam. Halo? Sebelum saya menceritakan tentang sifat-sifat buruk mereka, liciknya orang Yahudi, saya ingin menekankan bahwasannya umat Islam saat ini perlu untuk dibersaudarakan, dibersatukan, untuk menjaga hubungan ukhuwah persaudaraan kita. Kita masih pecah belah gara-gara urusan politik, gara-gara urusan fikih yang furu'iyah. Masalah kunut masih kita diskusikan, masalah maulid masih saling membid'ahkan, masalah nisfu Sya'ban, tahlilan, yasin, malam Jumat, dan banyak sekali hal-hal yang lain yang membuat hubungan antara kita retak, rusak hubungan persaudaraan. Bukan saya meremehkan persoalan apapun dalam agama, tapi ada persoalan akidah. Ada hal-hal yang kita harus sadar. Ada musuh lebih besar yang perlu kita hadapi. Dalam hadis Nabi, yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Kata Nabi, lucunya kita saat ini membunuh orang beriman dan membiarkan orang yang menyembah berhala. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk menjaga persatuan, jangan sampai terpecah belah kayak dulu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 103. Dan diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dalam sunan beliau, Rasulullah bersabda, yadullahi ma'al jama'ah. Tangan Allah, kekuatan Allah akan bersama kelompok. Kita harus menjaga persaudaraan agar Allah selalu membersama kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, dia dalam keadaan zalim maupun terzalimi. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Kami menolong saudara kita yang sedang terzalimi, wajar. Tapi bagaimana bisa menolong dia sedangkan dia berbuat zalim? Coba apa yang dikatakan Nabi? Qala ta'khudhu fawqa yadihi wa fi riwayatin bi an taruddahu an dhulmi fa inna dzalika nasrah. Engkau mengangkat, menggandeng tanganmu, menjauhkan dia dari kezaliman, atau engkau mencegah saudaramu untuk memperlakukan kezaliman. Itulah sama dengan menolong saudara kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimu, dia tidak boleh menyerahkannya atau membiarkan orang menyakitinya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abi Mas'ud, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yamsahu bimanakibina fi shalah. Nabi mengusap pundak-pundak kami di dalam salat, dan beliau mengatakan, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan sampai kalian luruskan dan rapatkan shaf, jangan sampai kalian berselisihan, jangan sampai kalian tidak rapat shaf dan luruskan shaf kalian, hati kalian juga ikut berantakan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, semua pakai dalil ini, biar tidak ada manusia besok bilang saya ngaur bicara seenak-enaknya. Tidak ada satupun kalimat malam ini kecuali ada dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah, dan hadis yang sahih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-mu'minul mu'min kal bunyan. Mukmin bagi mukmin yang lain bagikan sebuah yashuddu ba'dahu ba'dha, saling menguatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahih beliau, Nabi bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma.
Perumpamaan umat Islam ini dalam saling mencintai, saling menyayangi, bagikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh di dalam tubuh itu merasakan sakit, maka semua anggota yang lain akan merasakan sakit demikian. Dan Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin menerapkan pesan-pesan aturan Allah untuk selalu menjaga persaudaraan, persatuan. Maka Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya, mereka selalu mempersatukan umat Islam. Sesudah mereka terpecah belah, sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kalimat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan, kunna adzalla ummah, kami dulu umat yang paling hina, yang paling terlindas. Fa'azzana Allahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Wa mahma btaghaina al-izzata fi ghairihi adzallana Allah. Kalau kami mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kita semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran bercerita tentang Yahudi. Al-Quran bercerita tentang Bani Israel dan mengabarkan, menceritakan tentang persoalan mereka, peristiwa dan kejadian di zaman Bani Israel. Itu muncul dari awal persoalan mereka dari zaman Nabi Yaqub dan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, atau belakangan penindasan yang terjadi pada Bani Israel daripada Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun agar menyelamatkan mereka daripada penindasan tersebut. Dan Al-Quran menceritakan banyak kisah dan kejadian antara Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam, dan menjelaskan secara rinci. Dan kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Bagaimana keluarnya mereka, Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun dan tentaranya. Allah tenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya, dan mereka diberkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke negeri yang diberkahi, Al-Ardh Al-Muqaddasah, itu Palestina. Kemudian menceritakan tentang berbagai cerita tentang para nabi yang diutus untuk Bani Israel. Dan berhenti Al-Quran bercerita juga panjang lebar tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, karena beliau termasuk salah satu Nabi Bani Israel yang diutus kepada Bani Israel secara khusus, Nabi Isa alaihissalam, dan kalian semua tahu kisahnya. Dan dalam cerita Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, akhlak-akhlak mereka, perilaku-perilaku mereka. Bahkan yang disembunyikan oleh hati mereka sudah digambarkan secara jelas, secara rinci di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quranul Madani, Quran yang turun sebelum Nabi Hijrah, yang turun sesudah Nabi Hijrah, karena Quran Makki adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi Hijrah. Quran Madani, surat Madani, ayat Madani adalah ayat dan surat yang turun sesudah Nabi Hijrah. Quran yang turun sesudah Nabi Hijrah bercerita panjang lebar tentang Bani Israel dan menceritakan bagaimana orang Israel, dan bahkan menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi di kota Madinah bersama Rasulullah SAW, dan bagaimana sikap mereka terhadap Rasulullah, permusuhan mereka terhadap Nabi, dan sudah dicatat oleh Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Dan banyak sekali surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum Nabi Hijrah, bercerita tentang Bani Israel. Seperti apa? Surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Al-Isra, surat Taha, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Qasas, surat Ghafir, dan surat Ad-Dukhan. Dan juga diceritakan dalam surat-surat Madaniyah yang turun sesudah Nabi Hijrah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ma'idah, surat Al-Hashr, surat As-Saff, dan surat Al-Jumu'ah. Dan umat Islam sudah sadar betul dengan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan mereka mengenal
ciri-ciri Yahudi, sifat-sifat Yahudi, agar mereka menghindarinya, agar mereka bagaimana bisa memperlakukan orang-orang Yahudi demikian. Dan bahkan ulama mulai memperhatikan hadis-hadis Nabi dan cerita Nabi, kejadian-kejadian di zaman Rasulullah antara Nabi dan orang Yahudi di kota Madinah. Dan kita umat Islam butuh saat ini agar kita mengenal musuh besar umat Islam adalah orang Yahudi, agar kita tahu bagaimana bahayanya orang Yahudi kepada umat Islam, bagaimana dengkinya mereka, hasudnya mereka, dan bagaimana bisa menghadapi al-ghazwul fikri, perang pemikiran yang dibawa oleh orang Yahudi. Hikmah kenapa Al-Quran menceritakan tentang Yahudi atau Rasul-Rasul yang diutus kepada Bani Israel, kenapa diceritakan secara rinci gitu, panjang lebar Al-Quran membahas tentang kisah para Nabi bersama orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi dulu. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, itu adalah kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan diceritakan dalam surat yang turun sebelum Nabi Hijrah, dan diceritakan dalam surat sesudah Nabi Hijrah SAW. Dan kisah Bani Israel dalam berbagai macam waktu dan zaman yang berbeda-beda, mulai dari zaman Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Yusuf, sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah salah satu bangsa dan satu kaum yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa hikmahnya banyak mereka diceritakan dalam Al-Quran segitu panjang lebar secara rinci dan lain? Yang pertama, dijelaskan bahwa Banu Israel, orang Yahudi itu adalah orang yang pertama menantang dakwah Islam dengan permusuhan mereka, tipu daya mereka. Dan bahkan di zaman Nabi Muhammad di kota Madinah, bahkan di Jazirah Arab di saat itu. Kemudian yang kedua, karena Banu Israel itu adalah mereka yang punya agama terakhir sebelum datang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Allah mengutus banyak para Nabi dan Rasul untuk mereka. Kenapa? Karena penyimpangan yang terjadi dalam akidah dan akhlak dan perilaku mereka saat itu. Biasanya kalau satu orang pasien sakit ditangani sama dokter satu, berarti pasien itu tidak begitu parah penyakitnya. Tapi kalau tiba-tiba 10 sampai 20 dokter menangani satu pasien, berarti penyakitnya itu parah. Maka kenapa Allah utus banyak para Nabi dan Rasul untuk Banu Israel, untuk Yahudi? Karena penyakit mereka itu sudah melampaui batas, sudah parah, sudah tidak wajar, sudah tidak bisa diobati gitu. Maka Allah utus para Nabi dan Rasul sebanyak-banyaknya untuk Banu Israel, agar Allah menyembuhkan penyakit yang ada pada diri mereka dan akidah, penyimpangan akidah mereka dan akhlak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Bani Israel agar umat Islam tahu, karena umat Islam itu umat terakhir dan umur kita panjang sampai akhir hari kiamat. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa nanti kalau ada musuh-musuh orang muslim yang perilaku seperti orang Yahudi, bagaimana kita bisa menghadapi mereka, karena Allah sudah jelaskan ciri-ciri mereka. Para jamaah ini dimuliakan Allah, Banu Israel dan Yahudi, dua kalimat yang ditujukan kepada mereka. Yang pertama, kadang-kadang disebut Banu Israel. Kenapa? Karena mereka menisbahkan, menyandarkan diri mereka kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub kita kenal dalam Al-Quran namanya Israel. Allah berfirman, kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan dihalalkan untuk Bani Israel illa ma harrama, kecuali yang diharamkan Israel. Di situ Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel ini dua kalimat. Israel. Isra artinya hamba, abdun, il artinya Allah. Maka Israel artinya Abdullah. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi mereka, kemuliaan, dan mereka dinisbahkan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam dan disebut Banu Israel. Dan mereka Allah jadikan keturunan Nabi Ya'qub di situ jadi para Nabi dan Rasul. Ada Nabi Ya'qub, kemudian ada lagi Nabi
Yusuf dan seterusnya. Dan Nabi terakhir untuk Bani Israel Nabi Isa alaihissalam dari keturunan Nabi Yakub. Tapi Nabi terakhir untuk kita adalah Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail di ujungnya ada Nabi Muhammad. Nabi Ishak, kan Nabi Ishak itu lahir 11 tahun sesudah lahirnya Ismail. Dari Nabi Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, terus bersambung sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar namanya Ismail. Dari keturunan Ismail ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah jadikan nubuwah, kenabian pada zuriyah keturunan Nabi Yakub alaihissalam sampai Allah cabut itu dari mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala murka, melaknat mereka, balasan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan. Itu gelar pertama, disebut Banu Israel. Maka disebut diri mereka Banu Israel, dinisbahkan ke Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua disebut Yahudi. Dan inilah nama yang paling populer saat ini dan dikenal di antara semua bangsa. Dan mereka senang dengan disebut Israel dibanding disebut Yahudi. Karena mereka menisbahkan diri mereka secara dusta kepada Nabi Yakub alaihissalam. Maka Zionis Yahudi yang kelompok orang pengembala domba yang menduduki negara Palestina menyatakan dirinya Israel negara, padahal kita tidak ada negara di dunia namanya, ada negara namanya Israel? Tidak ada. Ada negara namanya Palestina? Ada. Sejak dahulu negara Palestina itu ada loh. Maka mereka ini dikenal di antara bangsa semuanya bahwa mereka itu adalah orang Yahudi dan disebut oleh Allah Yahudi. Yahudi itu dalam bahasa atau dalam kamus bahasa Arab maknanya apa? Ulama bahasa berselisihan, berbeda pendapat. Apakah kalimat Yahudi itu a'jami, tidak bisa munsharif, atau mushtaq? Apakah ini kalimat asing, enggak ada dalam bahasa Arab, atau kalimat yang ada asalnya? Terjadi perselisihan antara para ulama. Yang pertama seperti Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Beliau mengatakan apa? Al-haudu artinya taubat. Maka Yahudi asal dari hada, yahudu, haudan, wa tahawwada, artinya taba wa raja'a ilal haq, artinya orang yang taubat dan kembali kepada kebenaran. Hada, yahudu, haudan, wa tahawwada, artinya orang yang taubat dan kembali kepada kebenaran. Harusnya kalau mereka betul-betul Yahudi, harus mereka bertaubat dengan apa yang mereka lakukan dan mereka kembali kepada kebenaran. Wat tahawud artinya apa? At-taubah wal amalus salih. Tahawud itu artinya apa? Orang Yahudi itu adalah orang yang bertaubat dan beramal salih, tapi itu sangat jauh dari nama mereka itu. Dan ada sebagian ulama mengatakan tidak, kalimat Yahudi itu Yahud, kalimat a'jami, tidak ada dalam bahasa Arab. Seperti komputer dalam bahasa Arab enggak ada. Remote ya, enggak ada dalam bahasa Arab. Karena itu bahasa asing masuk ke dalam bahasa Arab. Dan diberi julukan atau beri nama kepada mereka Yahud Bani Israel, dan menjadi julukan bagi mereka sehingga orang kenal Yahudi atau Bani Israel. Dan yang betul itu bukan kalimat berbahasa Arab, itu kalimat a'jami yang bukan berasal dari bahasa Arab. Bagaimana ciri-ciri dan akhlak mereka? Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada orang-orang Yahudi, dan para nabi mereka sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka, tapi sayang sekali mereka menghadapi nikmat Allah dengan kekufuran. Dan begitu setiap bangsa, kalau mereka kufur nikmat, Allah musnahkan mereka, Allah laknat mereka, Allah hilangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan mereka, wahai kaumku, ingat nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya, Allah jadikan para nabi dan rasul dari kalian, bangsa Yahudi, Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin.
Gimana Nabi Musa mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka seperti apa? Keselamatan mereka dari Fir'aun. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun di depan mata mereka. Itu nikmat besar. Kemudian man dan salwa, manisan atau burung dan lain, itu yang dianugerahkan kepada mereka. Air yang terpancar di tengah gurun kepada mereka. Dan kisah Nabi Musa sudah jelas. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka berkuasa masuk ke dalam Al-Ard Al-Muqaddasah, artinya Palestin. Dan Allah jadikan raja-raja mereka, nabi-nabi mereka sepanjang zaman yang begitu luar biasa dari Bani Israel. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, awal permulaan orang Yahudi itu mulai hasud, mulai bermasalah, awal ceritanya dari zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf nabiyun karim, wa waliduhu nabiyun karim, wa jadduhu nabiyun karim, wa jadduhu nabiyun karim. Nabi Yusuf anak daripada Nabi Yaqub, anak dari Nabi Ishaq, anak dari Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Yusuf punya saudara 11 saudara. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf ini anak dari ibu yang berbeda. Nabi Yaqub menikah, kemudian punya Yusuf dan Bunyamin. Ibunya meninggal, menikah lagi. Kemudian beliau punya 11 anak laki-laki. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi Yusuf anak dari ibu yang berbeda. Dari satu ayah Nabi Yaqub, tapi ibu yang berbeda. Maka awal permulaan kenapa Yahudi ini jadi begini bermusuhan, awal dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya 11 saudara. Dan 11 saudara Nabi Yusuf yang begitu hasud, dengki, iri kepada Nabi Yusuf, ini mereka adalah asal usul orang Bani Israel. Tuh lihat, memang bibit bubutnya itu sudah parah, sudah rusak, sudah hancur. Apa yang kita harapkan? Maka pada saat anak kita menikah, disuruh cari apa? Takhayyaru linutufikum fa illan irqa dassas. Cari untuk anak kalian seorang laki-laki dari keturunan yang baik. Karena walaupun dia orangnya baik, tapi dari keturunan yang jahat, bisa jadi masih ada 1-2 sifat, ada perilaku yang keliru, karena memang dari nutfah, dari sesuatu yang tidak baik. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, dan yang dimaksud di sini adalah asal usul dari Bani Israel adalah 11 saudara Nabi Yusuf yang hasud karena Nabi Yusuf bermimpi. Bayangkan, dari mimpi aja mereka hasud. Sampai mereka melihat seorang ayah mencintai Nabi Yusuf, ingin membunuhnya. Sampai yang paling ringan mereka lakukan, mereka membuangnya di dalam sumur. Dan mereka menjualnya padahal dia seorang merdeka, bukan hamba cahaya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, dari keturunan 11 orang ini, saudara Nabi Yusuf, terus bercabang jadi kabilah dan bangsa-bangsa yang dari keturunan 11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak sekali pengakuan Yahudi yang sudah dibantah oleh Al-Quran. Pertama, mereka itu mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasihnya Allah. Dan Allah bantah itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Mengapa Allah mengazab kalian gara-gara perbuatan kalian ini? Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian ini adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain diciptakan Allah. Yaghfiru liman yasha. Allah ada yang diampuni. Wa yu'adzibu man yasha. Ada yang diazab oleh Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Surat Al-Maidah ayat 18. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini bantahan pertama dari Al-Quran bahwa orang Yahudi mengatakan kami adalah anak Allah. Kata Allah, lah kalian ini kenapa diazab kalau kalian anak Allah? Kalian ini manusia seperti manusia yang lain. Itu satu. Maka Al-Quran membantah mereka langsung. Yang kedua, mereka mengaku bahwa Al-Uzair ibnullah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata Uzairun ibnullah.
Uzair itu anak Allah, putranya Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan orang Nasrani bilang Al-Masih Isa bin Maryam putranya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu sama pernyataan mereka seperti orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Surat At-Taubah ayat 30. Kemudian mereka mengaku bahwa mereka ini enggak bakalan diazab, enggak bakalan masuk neraka. Kalau masuk neraka cuma beberapa hari doang. Allah berkata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melakukan banyak perbuatan, membunuh para nabi dan rasul, membunuh banyak orang, melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan bahwa dan meremehkan hal demikian, itu hal biasa, itu biasa aja kok. Perbuatan keji mereka jadikan sesuatu yang rendah, dicuekin, biasa aja gitu. Akhirnya mereka mengatakan bahwa kami adalah anak Allah dan kekasihnya, maka kami ini enggak akan diazab. Ya, kalau kami diazab juga, kami enggak masuk neraka kok, cuma beberapa hari doang. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Dan Allah katakan Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 79 sampai ayat 81. Apa kata Allah? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan bahwa kami tidak bakalan disentuh oleh api neraka jahanam kecuali beberapa hari doang. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda falan yukhlifallahu 'ada. Kalau Allah berjanji kepada kalian, berarti Allah menepati janji, sedangkan itu bukan janji Allah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian ini berdusta atas nama Allah, berkata sesuatu yang kalian tidak tahu? Mereka mengaku bahwa mereka ini yang masuk surga, kita tidak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112 diceritakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Loh, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, keinginan mereka, harapan mereka. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba dong datangkan bukti kalau kamu benar-benar orang yang jujur. Mereka minta agar mereka melihat Allah secara terang-terangan. Arinallaha jahra. Wahai Musa, kami mau lihat Allah itu terang-terangan. Seperti apa itu Allah? Bagaimana tidak dimurkai? Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Mereka mengatakan bahwa Allah itu miskin, kami yang kaya. Kemudian mereka mengatakan yadullahi maghlula. Ini semua di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggung. Kemudian Allah membantah. Mereka memerangi nabi-nabi Allah. Bahkan dikatakan mereka membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu dibunuh. Nabi Yahya itu belum sempat nikah beliau alaihissalam, dan dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian perang mereka, bagaimana mereka mau membunuh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah angkat beliau ke langit. Bagaimana orang Yahudi mau membunuh Rasulullah, wanita yang mengundang Nabi, kemudian dibuatkan kambing guling, dikasih racun, dikasih Nabi makan. Bagaimana orang Yahudi, itu semua ada hadis sahih, berdasarkan hadis sahih ini semua. Bagaimana orang Yahudi bisa membuat sihir untuk Rasulullah, Labid bin Al-Asam, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana tuduhan mereka terhadap malaikat Harut dan Marut yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kita tahu bahwa Harut dan Marut malaikat Allah yang mulia. Mereka ini diutus oleh Allah untuk memperjelas bahwa orang-orang yang mengajari sihir itu bukan mukjizat dan bukan ajaran Nabi Sulaiman, tapi itu adalah sihir, dan diajarkan sihir kepada mereka oleh malaikat tersebut agar mereka bisa membedakan antara sihir dan mukjizat. Karena mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihissalam seorang penyihir, raja dan sahir. Dan bagaimana tuduhan mereka kepada Nabi Sulaiman? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu bukan kafir, bukan sahir,
Kemudian bagaimana mereka membunuh para nabi dan rasul? Mereka dikatakan dalam sebuah riwayat, mereka membunuh 30 nabi dalam satu hari. Dan mereka membuka toko-toko mereka dan jualan bebas seperti tidak terjadi apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan menceritakan sebagian dari akhlak Yahudi, dan saya akan menyebutkan sifat dan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran dan suratnya agar jamaah yang mau mencatatnya. Yang pertama, mereka ini berdusta. Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht. Surat Al-Maidah ayat 42. Mereka ini bangsa yang senang berdusta. Yang kedua, mereka ini muharrifun, yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ih. Surat An-Nisa ayat 46. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ayat-ayat Allah mereka rubah, aturan Allah mereka permainkan. Kemudian mereka ini hasud. Dalam surat An-Nisa ayat 51 sampai 54 dijelaskan bahwa mereka hasud kepada bangsa-bangsa yang diberikan karunia dan keutamaan oleh Allah. Kemudian mereka ini suka bermain-main. Mereka ini mempersulit diri mereka sendiri. Kita tahu kisah sapi yang diperintahkan Nabi Musa alaihissalam kaum Bani Israel untuk menyembelihnya. Singkat ceritanya, ada seorang kaya dari Bani Israel, dia tidak punya anak, dia seorang mandul, tidak punya keturunan, dan dia orang kaya raya, punya harta yang berlimpah dan tidak mendapati ahli waris. Dan dia punya ponakan atau sepupu yang suatu saat membunuh orang kaya tersebut, omnya sendiri. Dia membunuhnya, kemudian ditaruh di depan salah satu rumah orang warga di desa tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara mereka, dan mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk mengetahui status orang mayat itu, siapa yang membunuhnya. Kata Nabi Musa, sembelihlah sapi. Qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Nabi Musa mengingatkan kaumnya, sembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa, kamu mempermainkan kami. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, saya berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang bodoh. Kenapa? Itu kan aturan Allah. Kata mereka, kami ini ada orang yang dibunuh, masa kamu suruh sembelih sapi? Kan enggak nyambung. Sebenarnya di balik itu ada hikmah dan cerita panjang, bukan saatnya kita ceritakan. Sapi ini milik anak yatim, dan sapi ini hanya satu-satunya yang dimiliki oleh anak yatim tersebut, sehingga mereka membeli sapi itu seberat kulitnya sapi itu emas. Awalnya Nabi Musa bilang sembelih sapi, tapi mereka bertanya warnanya apa, ciri-cirinya apa. Akhirnya mereka bersulit diri sendiri. Maka kalau kita bertanya masalah agama, dibilang halal, ya udah halal. Bertanya haram, ya haram. Jangan banyak nanya, nanti lama-lama mempersulit diri sendiri. Maka kata Ibnu Abbas, syaddadu fasyaddallahu alaihim. Mereka mempersulit diri mereka, maka Allah bersulit mereka. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka itu suka menghina, memperolok-olok ke yang lain. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa. Mereka itu apabila ada dengar panggilan salat dan ibadah, mereka mempermainkan itu, menjadikan sesuatu yang mereka berolok-olokkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 57 dan 58. Kemudian mereka ini pengkhianat, khainun. Dalam surat Al-Maidah ayat 13 diceritakan oleh Allah. Kemudian mereka ini dhalun, mereka orang yang tersesat. Surat Ali Imran ayat 69, di surat Ali Imran ayat 90, dan di surat Al-Maidah ayat 77. Itu banyak sekali ayat Al-Quran tentang orang Yahudi itu dhalun. Yang ketujuh, mereka ini jubana. Jubana artinya pengecut. Mereka ini disebut oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 21 sampai ayat 24. Kemudian mereka orang bakhil, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah seperti kita ini. Diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 53, mereka ini orang bakhil,
Surat An-Nisa ayat 53, surat Ali Imran ayat 180 sampai 100 dan 181. Mereka ini melakukan kerusakan di muka bumi. Ayatnya surat Al-Baqarah, merusak di bumi, surat Al-Baqarah ayat 60, Al-A'raf 142, Al-Isra ayat 4. Yang terakhir di antara banyak sekali ciri-ciri dan akhlak mereka, mereka mal'unun, dilaknat Allah. Surat Al-Maidah ayat 13. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah kalimat yang kita lihat belakangan ini, yang terjadi pada saudara kita di Palestina, itu hasil daripada serangan kepada mereka bertahun-tahun. Yang dilakukan oleh Hamas ini adalah mereka mempertahankan negeri mereka, dan mereka balas perbuatan keji yang dilakukan Zionis Yahudi kepada saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa yang disebut oleh pasukan Hamas ini badai Al-Aqsa telah membuka tabir mata kita dan telah memberitahukan kita, membuka tabir mata kita bahwasannya banyak sekali musuh-musuh umat Islam dari umat Islam sendiri. Banyak pengkhianat, banyak pengecut, banyak orang munafik di antara barisan-barisan umat Islam dan barisan orang Timur Tengah. Buktinya, musibah besar, Emirat mengeluarkan pernyataan yang sangat konyol. Negara Islam loh tuh. Saya yakini kalau Syekh Zaid masih hidup, hal itu tidak mungkin terjadi. Itu mereka menyatakan pernyataan, mereka apa? Menyerang Hamas. Lucu sekali ini negara. Negara kecil begini menyerang Hamas. Musibah benar. Saya pas baca pernyataan ini kayak nggak percaya ini keluar dari mulut orang Muslim, ya. Tidak mungkin keluar dari mulut orang Muslim gitu. Ya Allah, segitu Nabi SAW mengatakan al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim, walaupun saudaramu zalim, cegah dia dari perbuatan zalim. Kalau seandainya itu terjadi. Tapi ternyata malah mereka menyerang umat Islam. Itulah tabir yang Allah telah buka sesudah terjadi badai Al-Aqsa dari pasukan Hamas, bahwa banyak pengkhianat, pengecut dari umat Islam dan dari bangsa Arab sendiri. Pernyataan Indonesia lebih bagus dari pernyataan orang Arab sendiri. Bagaimana sikapnya Indonesia dari dulu tidak pernah berubah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sejak dahulu tidak pernah berubah. Berganti presiden, berganti waktu, berganti zaman, kesulitan apapun yang kita hadapi, tetap kita komitmen dengan orang Palestina. Tapi ternyata pengkhianat bangsa Arab, itulah yang mereka lakukan saat ini. Bayangkan menolong orang lain atas saudara kita loh. Segitu hati kita terluka dia. Minimal aja keluarkan pernyataan yang bagus, yang menunjukkan ayo kita jaga perdamaian, tapi malah menyerang saudaranya sendiri. Itu musibah besar. Perhatikan apa yang dikatakan. Menteri Pertahanan Israel pernah mengatakan apa? Saya sudah mengeluarkan pernyataan untuk tutup semua jalur Gaza, memutus semua aliran listrik dan akses logistik, makanan, minuman, karena kita sedang berperang dengan binatang. Bayangkan, muncul pernyataan dari orang busuk, dari negeri yang busuk, begitu pernyataannya, memerangi orang-orang atau binatang. Bayangkan banyak video yang ditayangkan saudara kita dari Hamas, banyak wanita, banyak anak-anak yang dilindungi. Tidak seperti yang disampaikan oleh iblis besar bernama Biden, Presiden Amerika, bahwa orang Hamas memenggal leher anak-anak dan perempuan. Akhirnya mereka mengeluarkan pernyataan lagi bahwa itu tidak benar. Karena mereka itu tidak teliti. Karena mereka ini senang bangsa, selalu membesar-besarkan. Sesuatu yang salah selalu dibesar-besarkan. Akhirnya mereka meminta maaf bahwa itu bukan pernyataan dari hasil gambar atau video yang dilihat, melainkan itu pernyataan dari si Perdana Menteri Menteri Zionis Yahudi itu, Netanyahu itu. Nitin itu kalau dalam bahasa Arab Mesir itu, nitin itu artinya busuk, bau.
Nitin itu, Nathan itu. Ya. Maka coba lihat sampai saya perhatikan negara-negara yang ikut mendukung Israel. Tuh lihat. Israel dalam 3 hari berhasil membalikkan situasi dengan kembali menguasai dan mengamankan pagar berbatasan Gaza. Ya, sampai Amerika ikut mendukung perang kepada Gaza. Bayangkan, dia perang menggunakan apa? Roket, menggunakan pesawat tempur untuk apa? Rakyat sipil yang tidak punya apa-apa. Secara logika aja nggak masuk akal. Itu mereka, maka itulah ketika Ukraina, iblis-iblis semua ikut berbicara. Sampai iblis-iblis Timur Tengah ikut bicara. Tapi giliran Gaza diserang, semua berdiam. Semua gak ada yang berbicara. Sampai Mesir mau kirim bahan bakar, minuman apa dari berbatasan, itu diancam oleh Israel. Ya Allah, umat Islam kemana ya kita tuh? Jujur, kita 1 miliar, 2 miliar tidak ada nilainya. Kita pengecut. Kita ini akhlaknya yang sangat jauh. Saya jujur pribadi, kenapa saya marah begini? Itu minimal pembelaan saya di hadapan Allah. Ya Rabb, aku sudah sampaikan apa yang bisa aku lakukan, karena aku tidak berdaya. Aku cuma hanya menyampaikan doa. Aku cuma hanya membantu mereka dengan apa yang bisa saya lakukan. Bayangkan saat ini saudara kita di Gaza sudah berhari-hari. Mereka sekarang kehabisan air minum, air bersih. Listrik dimatikan, sampai dokter di rumah sakit mengatakan orang-orang diletak aja di lantai semua, kurban-kurban. Sampai ruang operasi aja sudah tidak muat. Kenapa? Karena listrik sudah dimatikan. Mana ada suara dunia. Giliran Ukraina diserang, malah presiden Ukraina si pengecut, artis pelawak itu, sampai dia sekarang malah nyerang Gaza. Loh, iblis, dulu kemarin kau di mana? Negaramu diserang, kita ikut membela. Kenapa? Gak boleh menyerang orang warga sipil. Sekarang malah dia balik itu semua. Itulah dunia, panggung sandiwara, tipu daya. Amerika ikut membantu, Inggris, Perancis, semua negara-negara ikut membantu. Kenapa? Agar umat Islam bisa tahu bahwa al-kufru millatun wahidah, kekafiran adalah agama yang satu. Walaupun mereka bangsa-bangsa yang berbeda, di tempat tinggal yang berbeda, mereka memiliki kemiripan dalam hal kekafiran dan kebohongan yang mereka buat atas nama Allah tanpa dilandasi ilmu. Saya berharap bagi jamaah dimanapun berada yang nonton kajian ini atau yang hadir di masjid, selepas sholat fardu doakan saudara kita di Gaza. Saya yakin yang paling melukai hati saya adalah anak-anak kecil yang diserang. Bayangkan sampai 200.000 warga dari Gaza diusir. Kenapa? Mereka ingin menduduki Palestina. Mereka ingin mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Sampai ada seorang warga Palestina, beliau mengatakan, saya nabung 40 tahun untuk membangun rumah ini, dalam hitungan detik sudah dihancurkan. Tapi semua ini tebusan untuk Palestina, saya rela dan ikhlas. Bayangkan, saya yakin kita berpikir berulang kali, orang Palestina ini ngapain ya susah payah hidup di negerinya? Kenapa dia nggak pindah ke negara lain? Kan di Indonesia bisa masuk, negara Eropa bisa masuk, karena dia ingin membela negerinya. Kata mereka, kami di sini lahir, kami di sebesar, kami akan mati dan dikubur di dalam tanah tersebut. Bagaimana pembelaan kita terhadap Masjidil Aqsa? Saudara kita yang terzalimi, lihat mata dunia sedang buta saat ini, tidak melihat apa yang terjadi pada mereka. Semoga penguasa-penguasa yang kita sebut muslim di Timur Tengah ada gairah, ada kecemburuan. Dan saya yakin kalau terjadi pada anak-anak mereka, apakah mereka rela? Mustahil. Mereka senang anak-anak mereka, cucu mereka diberlakukan demikian. Tetapi sayang sekali, itu adalah apa? Kemunafikan, pengkhianatan, dan cinta dunia, benci mati. Kadang-kadang melihat peristiwa dan kejadian, hampir setiap hari saya nonton itu berita. Kenapa? Ikutin berkembangan. Sampai saya tidur, saya bangun, saya berdoa sebelum tidur, ya Allah, biarkan aku bangun pagi hari ini ada berita gembira dengan serangan yang dilakukan oleh Hamas. Selalu saya dukung. Dan mohon maaf, di status saya kemarin, di Instagram saya kemarin, itu Instagram langsung hapus
video-video yang saya posting tentang serangan Israel, Zionis Yahudi terhadap saudara kita di Palestina, biar kita tahu bahwa ini semua alat mereka. Sampai sekarang banyak buzzer yang masuk ke dalam Instagram, Twitter, semua apa menyerang Gaza dan Palestina. Biar kita tahu mereka ini punya uang besar, punya alat besar. Tapi yang saya yakini ada dua hal. Israel ini akan sirna dan akan musnah. Pertama, dia tidak bisa berperang dengan berkepanjangan. Dia kalau perang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu masih kuat bertahan. Tapi kalau tidak, dia nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena ekonominya dia berhenti total. Dan ketika berhenti ekonomi sebuah negeri, itu menunjukkan kehancurannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya dari Allah langsung kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita dari Indonesia mendoakan mereka selalu diberikan pertolongan, dijauhkan dari segala kezaliman yang terjadi pada diri mereka, dan Allah hancurkan semua orang-orang yang menolong orang kafir atas saudara kita, dan yang menolong orang Yahudi atas saudara kita. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita, mata kepala kita, agar bisa melihat kezaliman yang terjadi pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas, tapi itulah karena kecemburuan saya terhadap saudara kita, minimal aja secara manusiawi itu terjadi dari hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.